Malam, Pak. Baik, kita kuliah fisika ya. Jadi insya Allah untuk kelas CD, ya untuk kelas CD itu kita pindah jadwal yaitu di hari ini ya, di Rabu jam 10 ya. Jadi yang biasanya hari Selasa ya, karena saya ada bentrok ya, jadi mohon maaf. Ya. Dan selain itu juga siang ya, jadi kayaknya kurang efektif ya. Enaknya memang apa ini pagi ya seperti ini, harinya biar masih fresh seperti itu. Ya, untuk absen jangan lupa, apakah sudah bisa untuk absen? Loh, untuk absen sudah bisa? LMS-nya error, Pak. Error. Belum bisa, Pak. Apa ini saya error, kayaknya banyak yang pakai. Belum bisa, Pak. Error atau coba saja. Iya benar ya, lagi error ya. Sama ya, semuanya gini ya. Iya, Pak, error yang saya. Sebentar. Oh, agak lemot ya. Untuk akses LMS simak data ya. Saya coba absen di ini ya.
Kalau di LMS tidak bisa, di learning nggak bisa, coba di simak. Bentar. Apakah sama? Oke. Muhammad Arafat. Muhammad Arafat ada? Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Aman, aman. Kedengeran, Pak. Muhammad Arafat ada? Oh, nggak ada ya, berarti ya. Muhammad Arafat nggak ada. Oke. Dani Heri Mayanto. Hadir, Pak, hadir. Oke. Muhammad Raja Andika. Hadir, Pak, hadir. Sama suaranya. Muhammad Raja hadir ya? Hadir, Pak. Mana? Orangnya mana? Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Adam Ramadan. Hadir, Pak, hadir. Bentar. Adam mana? Ya, Pak, hadir. Oke. Ya. Terus Renhat Saputra. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Fania Afida. Hadir, Pak. Ya. Sanda. Hadir, Pak. Ya. Oke, Pak. Bagus. Panji. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Oke. Sandi Budi. Nggak ada ya. Oke. Desvanto. Hadir, Pak. Desvanto. Ada ya. Oke. Zahra. Hadir, Pak. Ya. Ahmad Jabal Zainuddin. Hadir, Pak, hadir. Ya. Rahmat Nurwahidno. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak, hadir. Ya. Raihan. Hadir, Pak, hadir. Ya. Muhammad Attar. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Imam Fahrudin. Hadir, Pak. Hadir, Pak, hadir. Ya. Sabrina. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Gugus. Saya, Pak, hadir. Ya. Resi. Hadir, Pak. Ya. Bilang apa ini Resi hadir gitu. Nama panggil. Ya. Resi hadir gitu. Ya, yang lain juga. Hadir, Pak. Terus Sedina. Hadir, Pak. Siapa? Hikam hadir gitu bilang. Ikam hadir. Oke. Sylvia Dharma. Ada ya. Sylvia. Ada, Pak. Hadir. Siapa? Sylvia suaranya kecil, Pak. Hadir dia. Hadir.
Ya. Muhammad Leon Fadila. Leon hadir, Pak. Oke. Itu Pak, tadi si Sandi di Zoom-nya lagi error Pak, wifi-nya. Dia hadir Pak. Mana? Yang Sandi Budi Wirawan. Mana orangnya, mana orangnya, bukan yang lain. Chat mah katanya lagi error ya katanya. Apanya error? Kan bisa chat, bisa. Ya. Oh iya Pak, dibilangin. Muhammad Fatur Rahman. Fatur hadir, Pak. Oke. Andika. Andika hadir, Pak. Oke. Muhammad Ramdan. Hakim hadir, Pak. Oke. Muhammad Ramdan. Oke. Ahmad Nur Sehan Putra. Syehan hadir, Pak. Oke. Ferry Febriansyah. Ferry hadir, Pak. Oke. Muhammad Al Syakur. Hadir, Pak. Oke. Mutiara. Mutiara hadir, Pak. Hadir. Delia Wahyuni Safitri. Delia Wahyuni Safitri. Muhammad Rifai. Hadir, Pak. Muhammad Rifai hadir, Pak. Rehan Raffi Yota. Rehan belum ada ya. Septi Fauzan. Septi hadir, Pak. Oke. Muhammad Bayu. Bayu hadir, Pak. Oke. Akmal Rivaldi. Akmal belum ya. Oke. Ridwan Ramadan. Belum juga. Fatur belum juga. Leonita Putri Kurniawan. Leonita hadir, Pak. Ya. Vindi. Cindy hadir, Pak. Ya. Rafli Rahmat Amtiar. Rafli hadir, Pak. Ya. Septia Sukmaya. Septi Sukmaya hadir, Pak. Aprian Villa. Aprian hadir Pak. Ya. Aldisa Abditama. Bisa hadir, Pak. Ya. Eri Mustika Alam. Eri hadir Pak. Ya. Jadi ya. Zidan hadir, Pak. Ya. Novi Khofifah. Novi hadir, Pak. Ya. Habib Firman. Ya. Laksana. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Yudi. Adit hadir, Pak. Ya. Putri. Putri hadir, Pak. Ya. Amalia Kartika Putri. Amalia hadir, Pak. Oke. Agung. Agung hadir, Pak. Indah. Indah hadir, Pak. Ya. Diulang lagi coba. Fatur. Ada Fatur? Belum ada. Ridwan. Belum ada. Akmal. Akmal Rivaldi belum ada juga. Rehan. Oke. Belum ada. Sandi. Dan hadir ya. Oke. Muhammad Arafat. Muhammad Albar. Ada yang belum? Muhammad Albar.
Muhammad Akbar doang ya. Pak, punten potong. Albar kelas C, Pak. Hadir dia. Tapi nggak ada di absen ya, Pak? Iya, di sini nggak ada. Cuma Muhammad Akbar aja ya. Sama Devadil, Pak. Kelas C, tapi namanya nggak ada, Pak. Ya, siapa lagi? 2 orang. Oh, iya, Pak. Ini saya absen di ini ya, di SIMAK ya. Artinya di SIMAK itu yang mengambil KRS. Nah, 2 orang itu sudah ambil KRS belum? Kalau belum ambil KRS atau mungkin belum di ACC sama dosen pembimbing, dosen wali ya, mungkin belum masuk ke sini. Hati-hati, ini absen di SIMAK ya, bukan di LMS. Kalau di LMS kan tadi error ya. Kalau di SIMAK, ini bisa jadi error. Oke, jadi ini di SIMAK ya, ini di SIMAK ini dasarnya di sini sebetulnya yang penting ya. Jadi kalian yang mungkin belum KRS atau belum di ACC sama dosen walinya, segera minta ACC, karena nantinya kalau di sini nggak ada, nanti nilai segala macam itu nggak akan masuk gitu. Ya, walaupun misalkan di e-learning sudah masuk ya, misalkan di e-learning udah masuk, kadang ada yang seperti itu, di e-learning udah masuk, tapi di SIMAK ya, di KRS itu belum masuk, ya nggak akan dapat nilainya. Ya, jadi hati-hati di situ. Jadi intinya sebetulnya di SIMAK ya, di KRS ya. Jadi kalau KRS sudah ada, berarti datanya itu sudah ada gitu. Nah, tinggal di LMS untuk melengkapin ya. Hati-hati, karena kalau ini nggak ada di SIMAK, di KRS itu nggak ada, nilai itu nggak akan bisa masuk. Jadi dianggap nggak ngambil mata kuliah ini gitu. Jadi hati-hati. Ya, artinya nggak cuma fisika, mungkin yang lainnya. Jadi harus di cross check ya, seperti itu. Nah, ini yang mumpung masih awal gitu, mungkin masih bisa diurus gitu. Nanti kalau sudah akhir semester, wah kelabakan nantinya ya. Jadi ya, artinya itu yang bermasalah, mau segera diurus. Ya, bisa tanyakan mungkin ke prodi ya, ke TU prodi atau ke prodi ya, seperti itu. Jadi biar aman semuanya. Ya, yang tadi ya nanti saya catat itu kan, ini saya rekam ya, jadi saya catatnya. Oke, kita masuk aja untuk kuliah hari ini. Terlihat ya PPT-nya. PPT terlihat? Halo? Terlihat, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Oke, kita masuk yaitu ke materi. Kalau kemarin itu masih pendahuluan. Jadi yang kemarin itu masih pendahuluan ya. Pendahuluan untuk fisika. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ya, tapi ini juga masih pendahuluan. Tapi lebih ke kalau kemarin pendahuluan latar belakang ya. Latar belakangnya yang harus dikuasai. Nah, ini pendahuluan untuk fisika. Artinya nanti di materi ini dipakai di materi-materi berikutnya ya, yaitu besaran dan satuan. Jadi setiap besaran itu ada satuannya. Jadi satuannya itu apa, dan kita mengacu ke satuan internasional ya. Jadi itu, jadi harus dipahami ya di sini. Jadi ini adalah satuan sebentar. Apa ini?
sub topiknya di sini yaitu fisika dan hukum alam. Jadi di dalam fisika itu kita mempelajari hukum alam ya. Ya, yang kemarin mungkin ini dasarnya ya, ada pendahuluannya. Nah, kemudian nanti di sini ada besaran. Jadi besaran itu apa? Besaran itu apa dan satuannya itu apa? Ya. Jadi kita harus tahu gitu. Nah, nanti satuannya itu mengacu ke satuan internasional. Nah, bagaimana kalau misalkan satuannya belum internasional? Ya, contoh kayak mungkin kondisi nyata ya. Alat itu rata-rata yaitu adalah satuannya belum satuan internasional. Contoh apa sih? Yaitu misalkan meteran ya. Meteran itu kan satuannya itu rata-rata itu yang dipakai sentimeter gitu ya. Ya karena mungkin kecil ya. Bisa juga meter gitu ya. Bisa juga kilometer. Jadi ya walaupun mungkin sudah ada, tetapi yang sering kenyataannya yang sering dipakai adalah bukan SI gitu ya. Jadi bisa sentimeter atau kilometer. Padahal satuan internasionalnya itu adalah untuk misalkan jarak adalah meter. Nah, berarti kita harus bisa mengkonversi di sini ya. Kita konversi dari bagaimana mengkonversi. Nah, kemudian konsistensinya itu bagaimana untuk satuannya ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukin ke dalam rumus. Jadi hati-hati untuk tahap untuk menyelesaikan fisika, jadi harus ada tahapannya ya. Yang pertama itu jangan langsung masukin rumus ya, tetapi kita lihat satuannya. Jadi satuan yang dipakai di dalam rumus itu apa ya. Nah, kemudian satuannya itu apakah sudah internasional semuanya? Nah, kalau yang belum berarti kita konversi ya. Setelah semuanya udah dikonversi, ya udah konsisten, nah baru kita masukin ke rumus ya. Artinya dihitung di situ ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini tujuannya yaitu mengenal fundamental mekanika ya, karena materi untuk UTS itu kan mekanika ya, ada mekanika gerak dan ada mekanika fluida. Kemudian menetapkan besaran jumlah dan perhitungannya, dan besaran vektor ya, vektor secara grafik, vektor yang lainnya itu perhitungan. Nah, bagaimana kita mengukur? Nah, ini contohnya misalkan bagaimana kita mengukur misalkan jari-jari bumi ya. Jadi luar biasa kan. Bayangkan kita mengukur jari-jari bumi menggunakan meteran gitu ya, yang ada gitu. Berapa bulan nyampenya, bukan lagi bulan, mungkin berapa tahun gitu ya jari-jari bumi ya, dari ujung sampai ujung. Misalkan dari Indonesia misalkan dari Jakarta, nanti balik lagi ke Jakarta gitu ya, kita muter ke semua pulau gitu kan, bayangkan gitu ya, menggunakan meteran misalkan seperti itu ya. Dan ini artinya nggak mungkin seperti itu. Jadi menggunakan salah satu pendekatannya itu menggunakan rumus gitu ya, yaitu rumus fisika ya, yaitu menggunakan rumus fisika ya, yaitu R ya, R besar ya, jari-jari bumi ya. Kemudian ini kalau yang besar ya. Kemudian kalau yang kecil, diameter atomiknya ini sangat kecil. Kalau tadi masalahnya itu terlalu besar, nah ini terlalu kecil gitu. Jadi, nah ini juga ada perumusannya ya. Kemudian perjalanan cahaya matahari ke bumi, itu juga ada perjalanannya ya. Jadi ya, walaupun mungkin kita melihatnya itu sangat sangat cepat ya. Oke, nanti kita hitung ya. Kemudian masa bumi gitu ya, juga sama ya. Oke, sampai gravitasi bumi atau kecepatan cahaya. Nah, semuanya ini ada perhitungannya, dan kita menggunakan namanya ada satuannya, ada besaran dan ada satuan. Oke, kita lihat di sini besaran yang dasar. Jadi ini adalah besaran dasar yang hampir mungkin setiap kopi itu ada ya. Jadi harus kalian pahami di sini ya.
Jadi besaran dasar itu apa aja? Yaitu ini ada 3 ya. Ada panjang, masa, kemudian sama waktu. Ya. Nah, simbolnya, jadi ada simbolnya ya. Jadi simbol dari besaran-besaran ini adalah simbolnya adalah ya, simbolnya itu untuk masa itu simbolnya apa? Banyak ya. Ada apa? Ada banyak ya di sini sebetulnya. Panjang bisa L ya, bisa aduh susah. Bisa L dan bisa L, bisa L dan ini ya, L, kemudian R, jadi ada banyak ya. Misalnya L ya. Kemudian kalau massa itu M kecil ya. Itu untuk simbolnya. Ini kemudian waktu itu simbolnya T ya. Oke. Nah, kemudian satuan dari panjang itu adalah, nah ini M, ya, M kecil atau meter. Nah ini hampir mirip ya. M ini dengan M di sini itu berbeda ya. Kalau M ini adalah satuan panjang, kalau yang ini adalah besaran. M besaran punya massa ya. Kemudian waktu satuannya itu adalah T ya. Waktu satuannya T. Simbolnya T. Bisa. Nah, ini satuannya itu adalah S. Ya. Oke, jadi ini ya. Jadi yang harus kalian ketahui ya. Jadi massa panjang ya. Panjang itu satuannya itu adalah meter. Jadi kalau misalkan di dalam perhitungan atau mungkin di soal itu ada sentimeter, ada kilometer, berarti kalian harus rubah ya ke meter ya. Kemudian massa ya. Massa itu satuannya kilogram. Nah, yang biasa yang sering mungkin di di alat atau misalkan di soal itu adalah gram. Jadi kalian harus ubah ke kilogram. Ya, kemudian waktu ya S ya second ya, satuannya itu adalah second. Nah, kemudian ini besaran internasional ya. Jadi ini besaran internasional. Jadi mengacu ke sini, dan ini adalah yang sering dipakai ya. Panjang massa dan waktu hampir setiap bab itu ada ya. Jadi kalian harus kuasai di sini. Ya, saya kira mudah juga sebetulnya. Nah, kemudian selain satuan internasional ada satuan British ya. Jadi ada satuan British ini beberapa negara ya Inggris ya. Dia menggunakan satuan ini ya. Inci ya di sini, inci, feet, mil, pounds dan yang lainnya. Nah, tetapi kalau di Indonesia itu kita mengacunya ke sini ya, satuan internasional. Ya, pada umumnya digunakan satuan internasional ya, SI ya, satuan internasional. Oke, jadi terkadang ada massa yang digunakan dalam British, jadi diperlukan konversi ya. Jadi misalkan ada bahkan mungkin beberapa alat gitu ya, alat atau mungkin yang lainnya objek misalkan ya, satuannya itu dalam ini ya, dalam satuan British gitu. Jadi kita konversi ya ke sini ya. Misalkan panjang ya, inci ya, kita konversi ke sini ya, atau volume ya dalam inci ya, satuannya ke sini ke meter ya. Oke. Nah, bagaimana konversinya? Nah, ini konversinya ya dari satuan British ke satuan internasional. Ya, 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Ini masih cm, padahal yang kita pakai itu adalah meter ya. Jadi ini masih cm. Ya, jadi kita rubah lagi ke meter.
seperti itu ya. Kemudian 1 meter itu sama dengan 3,28 kaki ya. Nah, ini kaki ya, ini satuan kaki ya, karena zaman dulu itu belum ada alat ya, adanya yang punya itu manusia itu adalah kaki. Jadi ini menggunakan kaki satuannya. Nah, ini ya, jadi ini dasar-dasarnya. Bagaimana mengkonversinya kita contoh di sini ya. Jadi ini untuk mengkonversi ya. Itu adalah mil per hanya itu jam. Ini ya. 1 mil per jam. 1 mil per jam kita rubah ke meter per second. Nah, ini adalah satuan apa? Kecepatan ya. Susahnya. Dan kecepatan. Oke. Nah, bagaimana caranya mil rubah yang atas dulu. Mil rubah ke meter. Kita lihat di sini mil ke meter ada enggak? Tidak ada ya. Adanya mil ke kilometer, mil ke kaki. Nah, kita merubah ke meter. Meter itu ini. Nah, ini sama ya, sama-sama kaki kan. Jadi 1 mil rubah ke kaki dulu, nanti dari kaki rubah ke meter. Ya. Jadi 1 mil berapa kaki? 5, 2, 80. Ya. Yang atas dulu. Nah, setelah itu, nah, rubah ke kaki. Kaki ke mil. Ya. 1 meter itu sama dengan 1 meter itu sama dengan 3,28 kaki. Berarti 1 kaki tinggal dibagi aja 1 per 3,28 meter ya. Oke. Nah, baru ini udah satuannya meter. Cuman ada angka ini menjadi pembagi, ini menjadi perkalian 528. Nah, kemudian jam. Ini ya, jam rubah ke second. Ya, 1 jam berapa second? 3.600. Nah, ini. Nah, tinggal dikalikan. Ya, artinya ya, perhitungannya adalah ini dari 1 mil tadi per jam. Nah, ini berarti angkanya adalah 5, 2, 5, 2, 5, 2, 80 ya. Selesai angka 8-nya. Dibagi berarti angkanya ini. Ya, jadi yang atas itu dibagi dengan 3,28 dikali dengan jadi 3.600 ya. Oke, sama dengan ini ya. Ini kalau dihitung, ini kalau dihitung menghasilkan 0,447. Ya, coba aja kalian hitung. Ini hasilnya 0,447. Ini satunya sudah meter. Ini satunya adalah meter per second.
dari nilai ini 0,447. Oke, paham ya? Halo? Ada yang bingung? Pak lagi nulis Pak. Oke. Ya ini apa ini PPT-nya ada di e-learning ya. Ya, saya kira tadi terakhir e-learning sudah bisa dibuka ya. Bisa nanti di-download ya. Maaf Pak, PPT-nya ini. Ya. di LMS yang minggu kedua itu PPT-nya minggu ketiga Pak. Oh gitu. Ini belum ya berarti ya. Iya itu belum ada Pak. Oke, nanti saya update. Oke, kita lanjut aja dulu. Ini ya. Ini juga nanti saya rekam, nanti saya share. Oke, kemudian jadi contoh yang ini, cara mengkonversi ini, contohnya itu bisa untuk menghitung ini ya, kelajuan aliran darah. Misalkan darah di aorta manusia ya mempunyai kelajuannya 35 cm per second. Nah, berapakah kelajuan ini? Nah, ini mengkonversi ya. Kelajuan ini dalam kaki per second. Nah, berarti kalau kita lihat secondnya nggak ada masalah ya untuk yang A ya. Jadi secondnya itu nggak ada masalah, berarti cm rubah ke kaki. Nah, tadi kita lihat cm rubah ke kaki adanya di sini apa? Ini cm, inci, kaki, meter. Nah, ini aja. Kaki ke meter, nanti meter ke sentimeter kan bisa ya. Atau kita rubah dulu, ini adalah sentimeter rubah ke meter. Ya, sentimeter rubah ke meter dulu ya. Nah, baru nanti meter ke kaki ya. Nah, ini kan. Jadi ubah sentimeter dulu ya. Sentimeter. Nah, kemudian ke kaki, ini udah langsung ke kaki ya. Ya. Jadi ini kita rubah ke sentimeter ke meter ya. Ya, sentimeter itu berapa? Sentimeter ke meter. Dibagi 100 ya. 100 berarti berapa? 0,35. 0,35. Iya. 0,35 ini diameter. Oke. Nah, tadi 1 meter. 1 meter itu 3,28 kaki gitu kan. Nah, berarti ini ya, atau ini ada. Ini ya berarti atau langsung aja tinggal dikalikan ini berapa? Tinggal dikalikan 3,28 kaki ya. Kalau ada 1 meter itu 3,28. Berarti kalau ada 0,35 berarti 0,35 dikalikan 3,28 ya. Nah, ini hasilnya sama dengan ini. Ya, hasilnya ini. Ya, coba dihitung. Hasilnya 1,15 kaki per second. Ya. 1,15 kaki per second. Nah, ini kalau sini udah langsung jawabannya ya. Caranya seperti itu. Kemudian yang B juga sama ya. Ya, nanti bisa dicoba ya. Ini sudah ada jawabannya. Oke. Ini dapat dengan satu perhitungan konversi pada bagian B tentu saja dapat. Nah, untuk mengkonversi banyak cara ya. Banyak cara, artinya enggak kayak tadi misalkan sentimeter berubah ke second ya. Kalau tadi ya cara yang mudah adalah sentimeter ubah dulu ke meter gitu kan. Nah, sebetulnya banyak cara, ada juga mungkin mau cara yang ribet sentimeter ubah ke kilometer ya. Nanti kilometer ubah mil ubah ke kaki bisa juga ya. Tetapi ya nanti kita lihat hasilnya sama enggak gitu. Seharusnya sama ya. Itu cara yang ribet. Ya, itu tergantung dari kalian, tetapi rata-rata yang cari yang mudah gitu.
Oke. Ya, nanti bisa dicoba. Nanti juga bisa mungkin coba kilometer rubah jam. Ya, intinya itu. Ya, saya kira udah bisa ya, mudah ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah angka penting. Ya. Jadi pengukuran besaran fisik tergantung batasan ketidakpastian. Ya. Nilai ketidakpastian tergantung pada kualitas alat ukur. Nah, ini yang nanti mungkin ya semua pengukuran ya juga harus hati-hati ya. Nggak cuma di fisika, nanti mungkin di ilmu komputer ya banyak kelas kalian misalkan penelitian, misalkan yang berbasis misalkan hardware ya, alat ukur atau yang lainnya ya, atau sensor atau robot atau yang lainnya. Jadi kita harus kuasai gitu ya. Jadi misalkan contoh sensor misalkan. Nah, sensornya sensor misalkan inframerah misalkan. Jadi untuk mengukur sensor itu sensitif atau tidak, nah ya artinya kita harus dicoba ya. Jadi sebelum sensor itu dipakai kita harus dicoba dulu ya, artinya diukur dulu. Sensor ini misalkan untuk mendeteksi manusia gitu. Nah, ketika kita coba mendeteksi manusia, artinya kualitasnya di situ. Ya, jadi kualitasnya ini sensor ini masih bagus atau tidak gitu. Ya. Nah, untuk hasilnya bagus ya, kita juga harus mempunyai kemampuan gitu, kemampuan bagaimana caranya untuk mengkalibrasi, bagaimana metodenya, ya itu juga harus dipastikan ya kita mampu dan kualitasnya alatnya itu juga bagus seperti itu. Jadi semuanya saling mendukung ya, jadi akan menghasilkan nilai yang bagus ya. Oke. Nah, contoh misalkan di sini ukurlah luas suatu papan dengan penggaris sebagai alat ukurnya. Jadi ada papan, misalkan meja di situ, ya ada penggarisnya, penggaris ukur. Nah, akurasinya plus minus 0,1 cm. Ya, artinya apa? Akurasi ini atau toleransi ya, 0,1 cm. Ya. Panjang papan terukur 5,5 cm. Berarti jadi kalian misalkan ngukur ya, panjangnya 5,5 cm. Panjang sebenarnya berarti, nah ini ada plus minus, berarti kalau dijumlahkan 5,5 dijumlah dengan 0,1 maka menghasilkan 5,6. Kalau dikurangin 5,5 dikurangin 0,1 berarti 5,4. Nah, berarti batasnya 5,4 sampai 5,6 ini masih dikatakan nilai yang baik gitu ya, nilai yang baik. Tetapi ketika misalkan kalian mengukur papan itu dengan penggaris, papannya sama, penggarisnya sama, ternyata ada orang yang mengukur nilainya 5,7. Nah, itu sudah ngaco berarti ya, mungkin dari cara mengukurnya ya itu udah salah seperti itu ya. Ini adalah ranknya, rank yang masih dikatakan masih bagus gitu ya, masih tepat gitu, benar gitu, masih benar gitu. Misalkan ada orang mengukur nilainya papan menggunakan penggaris nilainya 5,4. Ada lagi orang lagi misalkan yang satunya lagi 5,6, ada lagi 5,5, ada lagi 5,55 misalkan, ada lagi 5,57, semuanya itu benar ya. Terkecuali ada orang yang mengukur papan yang sama menggunakan penggaris yang sama nilainya 5,7 atau 5,8. Nah, itu udah salah ya. Nilainya salah ya, berarti mungkin dari cara mengukurnya. Ya, kira-kira paham ya seperti itu. Nah, nilai pengukuran mempunyai dua angka penting. Nah, ini ada dua angka penting. Nah, ini dua angka penting ya, ini termasuk angka penting. Jadi angka penting itu adalah angka 1 sampai 9 itu adalah angka penting ya. 0 itu bukan angka penting. Nah, 0 bisa dikatakan angka penting ketika dia berdiri setelah angka penting ya, atau di antara angka penting. Nah, itulah susahnya memahami angka penting ya. Oke, latar lebar papan misalkan sama, misalkan di sini lebar papan terukur
tadi misalkan luas ya, sekarang lebar papanya. Lebar papanya 6,4 cm ya. Hasil pengukuran, nah ini sama akurasinya 0,1 ya. 0,1. Oke. Nah ini sama ya. Nah berapa luasnya? Ya, ini ada panjang, ada lebar, ada panjang, ada lebar. Nah untuk mencari luasnya tinggal dikalikan ya, panjang kalikan lebar. Nah panjangnya misalnya yang terukur 5,5, kemudian lebarnya 6,4, tinggal dikalikan 35,2 cm. Ya, cm persegi ya. Nah ini ada perseginya, jadi menuliskannya tidak ada pangkatnya juga itu tidak salah ya, tidak benar ya, jadi harus ada pangkatnya seperti itu. Nah ini aturan tadi ya, aturan angka penting ya, jadi aturan angka penting itu tadi ya, angka penting itu 1 sampai 9 ya. Oke. Jadi ini juga sama ya. Oke. Nah ini ini masih dikatakan benar ya, 34 sama 36. Nah, jadi 34 itu nilai yang terkecil, 36 itu nilai yang terbesar. Karena kenapa? Tadi kan plus minus 0,1 ya. Plus minus 0,1 ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya, kalau kita lihat di sini angka pentingnya, jadi kalau ini dijumlahkan, ya menghasilkan yang ini atau yang ini. Ya kalau menghasilkan menggunakan pakai kalkulator hasilnya ini ya. Tetapi cara menulisnya itu salah ya. Cara menuliskan yang benar itu yang ini. Kenapa? Dasarnya itu lihat dari sini. Ya ini jumlah angka pentingnya itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Yang ini juga sama, angka 5, angka 3 dan angka 5 ini semuanya angka penting. Angka pentingnya ada 3, ini juga ada 3, berarti hasilnya juga harus, angka pentingnya harus ada 3 ya. Itu ini penting ya, cara menuliskan ya. Nanti mungkin di praktek fisika juga diajarkan ya. Ya tapi dasarnya di sini ya. Jadi seperti ini. Nah kemudian kita lihat di sini juga sama ya. Ini jumlah angka pentingnya ada 5 ya. 0 ini termasuk angka penting karena dia berdiri setelah angka penting, setelah angka 1 ya. Nah kalau yang ini ya, angka pentingnya itu hanya 1 ya, angka 3 ya. Berarti hasilnya itu ini ya. Berarti kita ambil ada 5 angka penting ya. Karena ini awalnya itu ada 5 angka penting. Ya, gitu. Oke. Nah, berapa angka penting ini? Nah, kalau kita lihat ini tadi yang 0 itu ini bukan angka penting karena di depan. Ya, jadi angka penting hanya angka 3 aja. Berarti 1 angka penting. Nah, ini ada 2 angka penting. Nah, kalau yang ini ya, ini penjelasannya tidak jelas. Ya, 0 menunjukkan desimal atau angka penting. Perlu mengetahui ketelitian pengukuran. Ya, agar jelasnya kita tuliskan menjadi seperti ini. Kalau kita pengen menjadikan 2 angka penting, ya cara menuliskannya itu seperti ini, 1,5 kali 10 pangkat 3. Ya, hasilnya sama kan? Kalau ini dikalikan 10 pangkat 3, ya hasilnya tetap ini, 1500. Nah, kemudian kalau menjadikan 3 angka penting, jadinya seperti ini. 4 angka penting jadi seperti ini. Jadi artinya dibikin koma ya. Nanti tinggal dikalikan 10 pangkat. Ya, seperti itu. Ini penting ya, nanti di dalam komputer juga sama ya. Apalagi kalian orang komputer ya. Misalkan kita bikin grafik ya, antara misalnya sumbu X dan sumbu Y, ya sumbu E dan sumbu Y, misalkan di situ tidak sinkron, nanti akan jauh gitu ya. Jadi hati-hati. Yang satunya 0, sekian, yang satunya 10 pangkat, misalkan contoh ini gitu. Yang satunya misalkan massa elektronnya itu yang satu ini. Ya, misalkan yang sumbu X, sumbu Y-nya ini misalkan. Nah, nanti akan susah gitu ya. Itu hanya misal saja ya. Nah, ini cara penulisan yang bagus itu seperti ini ya. Jadi ada komanya. Nah, komanya itu angka penting ya, 9 koma ya, 5 koma ya. Kemudian 10 dikalikan 10 pangkat ya.
Oke, itu ya saya kira angka penting, ya mudah ya untuk angka penting. Nah, kemudian lanjut kita ke faktor yang mungkin kemarin sudah dibahas sedikit yang tentang faktor. Jadi aplikasi faktor itu apa? Yaitu GPS ya, Global Position System ya. Jadi dia menggunakan 3 dimensi ya, ada posisi lintang, ada posisi bujur, ada ketinggian ya. Oke, kita lanjut aja ke sini karena dasarnya kemarin sudah ya. Oke, jadi ini ya. Jadi GPS itu menggunakan dasarnya itu menggunakan vektor ya. Nah, vektor itu pada 2 atau 3 dimensi diperlukan informasi yang lain ya. Ada yang cuma plus minus, tetapi ada informasi yang lainnya, yaitu salah satunya adalah arahnya. Jadi arahnya itu kemana gitu ya. Jadi contoh misalkan ya, misalkan dari kampus UI ke Monas ya, arahnya nilainya ada. Nah, tinggal arahnya kemana gitu. Arahnya ke selatan, kan jelas arahnya ke selatan. Ya, jangan sampai nggak ada arahnya nanti dia bingung gitu. Ya, ke utara dulu, ya ke timur dulu kan nanti repot. Tapi kalau sudah ada arahnya itu akan jelas gitu. Oh ke utara, oh ke selatan, jadi jelas. Nah itu yang menjadi penting di dalam GPS ya. Jadi GPS itu yang melihat di situ utara selatannya. Ya jangan sampai kebaliknya. Intinya itu. Ya ini beberapa contoh juga ya. Oke, nanti bisa dipelajari lagi. Ya. Jadi intinya menggunakan ini Pitagoras atau teorema Pitagoras. Jadi kalau misalkan tadi misalnya ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah berapa ini jarak yang tercepat? Ya biasanya kalau GPS kan begitu ya. Berapa jarak yang paling cepat biasanya itu yang dipilih ya. Ya, cara menghitungnya menggunakan Pitagoras ya, karena ini segitiga ya, menjadi segitiga menjadi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ketemu nanti R-nya, jarak R-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini yang lebih rumit lagi. Oke, kita lihat misalkan di sini. Nah, untuk cara menjumlahkan ya tinggal kita jumlahkan aja, tetapi harus sama. Contoh misalkan di sini. Ada faktor A, B, dan C, nilainya ada di sini. Nah, berapa faktor resultan D dengan menjumlahkan A ditambah B ditambah C. Ya. Berarti yang sisi depan tinggal dijumlahkan yang depan semuanya, yang tengah dengan yang tengah semuanya, yang paling pinggir dijumlahkan dengan yang paling pinggir semuanya. Ya. Jadi tinggal jumlahkan saja. Ya. Jumlahkan. Ya. 0 tambah 3 tambah 1 maka menghasilkan 4. Demikian juga yang ini 2 tambah 0 ditambah minus, jadi minus 4. Berarti 2 dikurangin 4 berarti minus 2. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 2 maka hasilnya 5. Ya, berarti hasilnya jawabannya yang misalnya jawabannya yang mana? Yang B ya. 4 minus 2 5. Gampang kan? Tinggal dijumlahkan. Ini penjumlahan faktor pengurangan juga sama ya. Tinggal dikurangin ya. Oke, nah ini secara penjabaran, tapi secara mudah yang tadi ya langsung dijumlahkan. Oke, selesai ya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Yang ditanyakan. Ya, kalau tidak ada, ketika kita dibahas mengenai besaran pemberian kepentingan faktor ya, yang besaran dasar tadi ada 3 ya, panjang, masa dan waktu itu kalian harus pahami ya. Nanti materinya ini saya kalau tidak ada yang ditanyakan. Nah ini ada tugas ya, tugas yang pertama yaitu dari buku diktat halaman 17 ya. Nomor 2, nomor 4, dan nomor 20 ya.
sama dimensi. Jadi dimensi ini dimensinya. Oke, jadi cara menentukan dimensi. Jadi ini cara menentukan dimensi, ini ada contohnya ya. Dimensi kecepatan ya. Coba saya uraikan coba. Jadi dimensi, cara untuk menentukan dimensi ya. Yang pertama kita harus tentukan rumusnya. Contoh ini kecepatan ya. Jadi kecepatan itu kan V ya. Rumusnya itu adalah apa? Jarak dibagi waktu. Ya, ini besarannya. Nah, satuannya apa? Jadi tentukan rumusnya dulu atau besaran. Nah, kemudian satuannya. Satuan dari S, ini S itu adalah jarak. Nah, jarak itu sama dengan panjang. Nah, panjang tadi satuannya itu adalah meter. Satuannya itu meter, ini kan satuannya itu meter. Berarti meter dibagi T, itu waktu. Nah, satuannya itu adalah second. Ya. Satuannya second, berarti per second. Ini per second. Ya, jadi itu. Jadi tentukan dulu besarannya, kemudian satuannya. Nah, baru dimensi. Dimensi dari M. M itu kan panjang tadi. Dimensinya itu L besar. Nah, berarti ini L besar. Kemudian second, waktu, dimensinya itu adalah T. Berarti dibagi dengan T. Nah, sama kan ya. Jadi itu cara untuk menentukan dimensi. Ya, ini kecepatan. Jadi tentukan dulu rumusnya. Dari rumusnya itu nanti mengacu ke tiga ini. Ya, tiga dasar ini. Nah, baru ini satuannya. Nah, baru langsung dimensinya. Demikian juga yang gaya. Ya, saya uraikan lagi. Uraikan lagi yang gaya. Ya, uraikan yang gaya. Ya. Gayanya. Gaya simbol F. Gaya gaya ini rumusnya ya. Tadi kecepatan rumusnya S per T. Nah, gaya F ya. Rumusnya adalah ya, susah nih. Gaya itu apa? Massa dikalikan dengan kecepatan. Ya, ini rumusnya ya. Ini massa ya. Hati-hati dengan simbol ya. Ini besaran. Berarti kalau dari rumus itu adalah besaran ya. Kayak kita uraikan satuannya. Massa, nah ini udah ada. Massa itu satuannya adalah kilogram. Nah, berarti satuannya kilogram. Ya. Nah, kemudian ini A itu adalah percepatan. Ya. Satuan dari percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Ya, hampir mirip dengan kecepatan ya. Kalau kecepatan itu meter per second ini, meter per second. Kalau percepatan meter per second kuadrat. Jadi ada kuadratnya. Meter per second kuadrat. Ya, meter per second kuadrat. Nah, kita ke dimensi kilogram. Kilogram itu adalah massa ya, berarti dimensi itu M.
Nah, kemudian ini meter, dimensinya berarti L, dibagi second, dimensinya adalah T pangkat 2. Kalau ini pangkat 2 yang berarti ke dimensi ngikutnya pangkat 2. Ini pangkat 2. Bisa. Ya, paling gitu ya. Paham ya untuk dimensi. Oke. Jadi seperti itu, ini kuadrat ya. Susah nih nulisnya. Sampai sini mungkin ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, jadi ini ya, apa ini tugasnya ya, jangan lupa dimensi sama nomor 2, 4, dan nomor 20. Oke, kalau tidak ada, ya untuk bukunya nanti dikoordinir sama komitinya ya. Nanti komitinya tinggal ke saya, buku diktapnya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk partisipasinya. Untuk absen tadi sudah saya absen ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.